Ya, salam damai dari kami. Ketemu kembali di channel Marturia GKJTU bersama saya Pendeta Agris Mujiono. Untuk saat ini kita akan membahas tema mengapa harus setia. Bicara ini tentu sesuatu hal yang sudah sangat dirindukan semua orang tentang kesetiaan, tetapi tidak semua orang mampu melakukan kesetiaan itu. Pada saat ini kita akan mempertanyakan lebih dalam tentang setia itu sendiri apa, sehingga banyak orang mewajibkan bahwa kita harus setia. Apa sih setia itu? Nah, untuk membedah tema ini kembali kami ditemani Bapak Pendeta Heru yang kemarin dulu pada bulan-bulan yang lalu sudah bersama kita dengan tema yang lain. Beliaunya adalah pendeta jemaat di GKJTU Salatiga dan ketua PGIW Jateng. Beliau juga ketua sinode MPH Sinode periode 2028 ya Pak Heru ya. Baik, bagaimana kabarnya Pak Heru? Ya, baik, sehat dan bahagia. Puji Tuhan. Pak Heru, untuk kali ini kita akan bicara masalah mengapa harus setia gitu ya. Jadi pertanyaan mengapa harus setia ini seolah-olah mempertanyakan sesuatu yang sudah pakem gitu ya. Setia itu kan wajib, tapi kenapa harus dipertanyakan? Karena terkait kadang-kadang orang setia itu kan seolah-olah mengambil komitmen untuk mempenjarakan diri sendiri begitu. Nah, menurut Pak Heru, apa sih sebenarnya setia itu begitu Pak? Ya, baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nah, menurut saya ada 3 kata kunci tentang setia. Yang pertama adalah teguh pada janji. Itu yang pertama. Ketika kita berjanji tentang sesuatu kepada seseorang atau kepada pihak lain, kita wajib untuk menaati janji itu. Itu yang namanya teguh di dalam janji. Yang kedua adalah teguh di dalam pendirian. Teguh dalam pendirian. Secara iman misalnya, bagi saya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai kapanpun aku akan setia pada Yesus. Itu namanya adalah teguh pada pendirian. Dan yang ketiga adalah taat. Di dalam proses bersetia itu ada kesepakatan-kesepakatan, ada aturan-aturan. Ketika kita menaati kesepakatan-kesepakatan itu, menaati aturan-aturan itu yang disebut dengan setia. Begitu Pak Pendeta Agis. Gitu ya. Jadi kesetiaan itu tidak bisa dilepaskan dari memang ada sebuah keinginan yang sangat kuat terhadap apa yang menjadi pilihannya itu gitu ya. Pak ya. Jadi kalau sudah saya sudah sama si Allah gitu ya, sama Tuhan lah. Janji, komitmen, keteguhan itu harus menyatu di dalam kesetiaan itu. Tapi kadang-kadang begini Pak Heru, kita bicarakan lebih jauh lagi ini, banyakan di anak-anak muda itu biasanya mereka berpikirnya saya melihat sesuatu indah, yang lain juga indah lagi. Keindahan-keindahan itu saya melihat juga dari Tuhan. Lalu ketika saya hanya mengambil satu keindahan itu untuk saya miliki, bukankah itu artinya kita memenjarakan diri saja? Nah, itu sebenarnya memenjarakan diri atau sebuah komitmen untuk kesetiaan menurut Pak Er? Tidak. Ketika kita setia, itu sebenarnya kita sedang membangun kehidupan yang baik, membangun kehidupan yang bahagia, membangun kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, ketika kita bertekad untuk bersetia, itu sebenarnya kita sedang membangun kebahagiaan. Di luar kesetiaan, nggak ada kebahagiaan. Faktanya orang-orang yang tidak setia, itu tidak akan menemukan kebahagiaan. Meskipun untuk menuju ke setia, itu melalui suatu proses, suatu perjuangan. Nanti pada akhirnya, orang akan bisa menghayati, orang akan bisa menikmati. Ternyata kesetiaan itu bahagia. Nah, memang pada awal-awalnya orang mungkin akan merasa terpenjara. Mengapa aku harus begini? Mengapa aku harus begini? Nah, tetapi kita harus yakin
Kesetiaan itu adalah untuk masa depan, bukan hanya untuk sekarang. Untuk masa depan. Kita harus yakin ketika kita berkomitmen, komitmen itu akan menjadikan aku merdeka. Komitmen itu akan menjadikan aku bahagia. Ini yang namanya konsekuensi dari kesetiaan. Nah, kalau kita lihat dari sisi iman, mengapa kita harus setia? Yang paling mendasar, Tuhan Yesus itu sudah setia terlebih dahulu kepada kita. Allah kita itu adalah Allah yang setia. Meskipun kita melanggar firman Tuhan, kita berbuat dosa, Tuhan selalu memanggil kita untuk kembali. Dan ketika kita kembali, Tuhan akan menerima dengan baik. Tuhan itu adalah Allah yang setia. Ini dasar secara iman. Terima kasih. Ya gitu ya. Jadi indikatornya jelas bahwa itu pokoknya membawa kebahagiaan itu. Ya. Kan kadang-kala begitu, Pak. Kita kesulitan yang membedakan kalau kita tarik dalam keluarga misalnya gitu ya. Keluarga ini, suami ini sebenarnya setia sama istrinya atau dia takut sama istrinya, kan begitu. Kalau takut sama istrinya, dia berarti terpenjara di situ karena tidak ada kebahagiaan begitu ya, Pak. Ya. Tapi kalau dia memang begitu mengasihi istrinya, dia taat dalam arti punya komitmen harus sama dia dan itu bahagia, maka itu kesetiaan begitu. Nah, kadang-kadang membedakan itu kan sangat sulit, Pak, ya, secara fisik begitu. Nah, indikatornya apa ya, Pak? Nah, kira-kira ini yang setia ada. Kalau sekadar takut dengan istri atau dengan suami, dia akan bersandiwara setia. Dan dia akan berupaya mencari-cari kesempatan untuk tidak setia. Kalau ada kesempatan. Akan mencari kesempatan. Sehingga di depan umum tampak setia. Tetapi mungkin ada orang lain yang tahu bahwa dia tidak setia. Dan yang jelas paling tahu ada Tuhan, bahwa orang itu sebenarnya tidak setia. Itu akan sangat berbeda. Dan harus kita yakini, sandiwara seperti itu pasti akan berakhir. Tidak akan pernah abadi. Itu ada dampaknya bagi sebuah keluarga misalnya, Pak? Jelas. Karena apa? Misalnya kalau suami istri itu tidak setia, itu fokus hidupnya tidak akan ke keluarga. Dia akan punya fokus yang lain, ya. Dia tidak hanya ke keluarga, tapi ke orang lain. Dan ini akan menjadi pendidikan buruk bagi anak-anaknya. Anak-anak ketika melihat orang tuanya tidak setia, ini memberikan dampak yang luar biasa bagi anak-anak. Begitu, Pak Pendeta Agris. Ya, jadi itu pasti akan terlihat begitu ya, Pak. Ya, jadi walaupun terlihat pada awalnya sama-sama ini, gitu ya. Sama-sama. Misalnya dua orang suami ini sama-sama, dia sama istrinya baik, sama melayani, tetapi yang satu ini setia dan satu ini karena takut. Tapi pada akhirnya akan kelihatan itu. Tapi kalau dalam ranah iman, saya yakin justru akan sangat terlihat karena Tuhan sendiri kan tidak seperti istri yang kelihatan. Kalau orang tidak setia karena beriman hanya karena takut, itu kira-kira ada enggak, Pak? Bukan beriman karena setia begitu. Ya. Kalau beriman hanya sekedar takut, maka tidak ada keikhlasan untuk mengabdikan hidup itu pada Tuhan. Ya, kan hanya takut saja. Boleh dikatakan dia takut kalau nanti masuk neraka. Ya, padahal iman kita pada Tuhan Yesus tidak begitu. Beriman kepada Yesus itu dengan sukacita, dengan keikhlasan, dengan kesenangan, dengan kegembiraan. Dan itu akan kelihatan. Sehingga hidup yang dijalaninya adalah hidup yang tanpa beban, hidup yang betul-betul bersyukur. Tampak sekali aura kehidupan orang-orang yang seperti ini dibandingkan dengan orang yang karena terpaksa, karena takut saja. Jadi orang yang takut ini ada kemungkinan besar kalau hidupnya itu dia sudah aman-nyaman, dia akan lupa itu ya, Tuhan, karena hanya takut saja. Tapi dia akan datang ketika mengalami ancaman itu kan, mengalami persoalan dan mungkin menarik juga ketika kesetiaan itu dikaitkan dengan iman tadi, bahwa orang setia itu terkait dengan bagaimana dia berrelasi sama Tuhannya itu ya. Lalu bagaimana kita itu kan tadi ketika kita melihat banyak orang apakah dia setia atau tidak. Yang sekarang kita akan lebih dalam lagi, kalau kesetiaan itu akan mendatangkan kedamaian, bukan penjara diri, tetapi jalan kedamaian untuk diri dan orang lain. Tentu itu membawa konsekuensi, ada pengorbanan diri yang begitu luar biasa, karena waktu yang biasanya bebas harus
dibatasi. Ya. Pilihan yang biasanya banyak Ya. harus dibatasi. Ya, ya. Bagaimana menurut Bapak cara kita manusia ini bisa memperoleh kesetiaan atau melakukan kesetiaan dalam hidupnya itu? Ya, baik. Nah, memang ketika kita bersetia itu membutuhkan pengorbanan. Tetapi harus diingat, hasil dari setia jauh lebih besar daripada pengorbanan. Pengorbanan itu tidak akan tidak seberapa dibandingkan buah dari kesetiaan. Ini harus kita yakini. Ketika kita setia, kita akan mendapatkan buah yang besar itu. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya ingin menjelaskan sebenarnya indikator untuk setia itu seperti apa. Ada dua hal penting kesetiaannya. Yang pertama, disebut setia ketika kita mampu menepati janji. Ketika kita mampu mengubah janji menjadi bukti. Ketika kita mampu mengubah kata-kata menjadi tindakan. Sehingga bukti setia itu adalah tindakannya itu. Konsekuen antara perkataan dengan perbuatan. Dan yang kedua, indikator kesetiaan itu diukur oleh waktu. Oleh waktu. Secara iman kita akan disebut setia kalau sampai kita mati dipanggil Tuhan, kita tetap berpegang teguh pada Yesus Kristus. Kita disebut setia. Tetapi misalnya orang itu dari Kristen sejak awal sampai tua, menjelang kematian ia mengingkari Yesus Kristus, nggak setia. Sehingga ketika kita masih hidup di dunia ini, sebenarnya kita sedang berlatih dan berjuang untuk setia. Hingga sampai akhirnya ketika kita dipanggil Tuhan, kita mati dalam kesetiaan. Ini penting Pak Agnes. Jadi intinya kesetiaan itu tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu gitu Pak. Ya. Jadi selamanya dia sampai akhir daripada. Ukurannya adalah mati. Maka untuk bisa seperti itu, orang itu harus memiliki apa Pak? Kan Ya. itu gimana ya? Membatasi diri kadang-kadang ini kalau kita lihat dalam dunia real. Ya. Kan tidak semua orang mampu untuk melakukan kesetiaan, apalagi kalau lihat kehidupan para figur-figur masyarakat yang di media-media, baik media televisi, sosial, itu malah menampilkan ketidaksetiaan yang luar biasa. Takutnya itu menjadi tren kehidupan masyarakat begitu. Ya. Nah ini untuk bisa menanamkan agar para generasi muda khususnya, keluarga-keluarga muda, itu bisa tetap memegang teguh kesetiaannya. Ya, baik. Sebagai seorang beriman, kita harus kaitkan kesetiaan itu adalah janji kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sebagai contoh, orang beriman menikah, diberkati di gereja. Ketika pemberkatan di gereja, itu bukan janji kepada pendeta, tetapi itu janji kepada Tuhan. Misal selain itu, selain menikah, orang diangkat menjadi pegawai atau menjadi jabatan tertentu. Itu akan dijanji atau disumpah menurut keyakinannya. Nah, sebenarnya itu adalah janji kepada Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita tetap ingat, ya, kita tetap bisa mempertahankan kesetiaan, selalu kita diingatkan bahwa komitmen kita itu dulu di hadapan Tuhan. Saya kalau diminta untuk menyelesaikan persoalan keluarga, selalu saya akan katakan yang terakhir, dulu Anda berjanji di hadapan Tuhan, berjanji kepada Tuhan akan setia. Masih ingatkah Anda? Nah, jadi kalau kita senantiasa mengingat itu, menyadari itu, bahwa komitmen kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan goyah terhadap komitmen itu. Itu yang pertama, iman. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa untuk menjadi setia itu diperlukan perjuangan. Itu bukan barang jadi. Diperlukan perjuangan setiap hari.
Dengan demikian sebenarnya setiap hari kita itu membuat komitmen-komitmen, janji-janji itu setiap hari. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, marilah kita berlatih, setiap kita berjanji, itu berupaya untuk mewujudkannya. Jika ternyata belum dapat memenuhi janji, berlatihlah untuk meminta maaf, kemudian memperbaiki komitmen itu. Nah, saya pikir dua hal ini sangat penting bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Begitu, Pak. Baik, jadi menarik sekali bahwa sebenarnya kehidupan manusia itu tidak hanya melibatkan dirinya saja atau melibatkan manusia saja. Ya. Tapi dalam setiap sisi hidup manusia, dalam setiap komitmen manusia ternyata Tuhan ada di situ. Gitu, ya, betul. Dan ketika kita mengingkari komitmen itu, sama aja juga mengkhianati Tuhan itu sendiri. Betul. Baik. Terima kasih Pak Heru untuk pencerahannya, dan untuk hal ini adakah pesan yang ingin dikuatkan bagi saudara-saudara kita di rumah sana, Pak? Baik, kita harus menyadari bahwa pada dasarnya setiap hari itu kita membuat kesepakatan, kita membuat janji. Ada janji terhadap diri sendiri, ada janji kepada sesama, ada janji kepada Tuhan. Setiap hari sebenarnya kita itu membuat janji. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita ingat bahwa harkat martabat kemanusiaan, nilai kehidupan kita itu akan dihargai ketika kita hidup konsekuen, ketika kita mampu memenuhi janji, ketika kita mampu mewujudkan janji menjadi bukti, mewujudkan kata menjadi perbuatan. Oleh karena itu, mari kita berjuang bersama Tuhan untuk tetap setia di dalam bidang apapun, dalam kondisi apapun. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Heru untuk pesannya dan kesempatannya ini. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah, begitu luar biasa, hidup kita ini penuh dengan pilihan. Pilihan kita itu harus kita perjuangkan dan harus setia dalam pilihan itu. Kalau kita tidak setia, maka kita tidak akan pernah menjadi manusia yang benar. Terima kasih. Salam dari kami. Salam. Terima kasih.